Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-21, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari binomial Newton. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Dari penjabaran x kuadrat plus 2 per x dalam kurung dipangkatkan 6, tentukan a suku ke-6. Nah, di sini kita data dulu ya. Jadi kan bentuknya a plus b dalam kurung pangkat n. Berarti a-nya adalah x kuadrat. Terus b-nya adalah 2 per x. n-nya adalah 6. Kita disuruh mencari suku ke-6. Ya, di sini kita bisa jabarkan. Tapi kalian coba bayangkan, di sini pangkat 6. Kalau pangkat 6 berarti jumlah sukunya ada 7. Kalian jabarkan mulai 6C0, 6C1 sampai 6C6, kan pasti akan sangat panjang. Padahal di sini perintahnya kita cuma disuruh tentukan suku ke-6 sama nanti suku tengah. Jadi kita tidak perlu jabarkan semuanya mulai suku pertama sampai suku terakhir. Kita cukup jawab aja sesuai yang diinginkan di soal. Kita cuma disuruh cari suku ke-6. Nah, gini logikanya. Kalau kalian masih ingat, rumusnya kan gini. A plus B dipangkatkan n itu sama dengan sigma mulai I sama dengan 0 sampai dengan n. Ya kan? NCI dikali A pangkat N min I dikali B pangkat I. Jadi di sini sukunya ada 7. Ingat ya, kan soalnya dimulai dari batas bawah 0. Jadi suku pertama itu bukan I sama dengan 1. Suku pertama itu I-nya sama dengan 0. Suku kedua I-nya sama dengan 1. Jadi kalau suku ke-6 I-nya bukan sama dengan 6, tapi sama dengan 5. Kan selalu berkurang 1. Suku pertama I-nya 0, suku kedua I-nya 1, suku ketiga I-nya 2, suku ke-6 ya I-nya 6-1 atau 5. Jadi kita nggak perlu jabarkan, kita cukup masukkan I-nya 5. Dimasukkan kemana? Ke rumusnya aja, nggak perlu sigmanya. Jadi kita ambil ini aja, NCI A pangkat N min I B pangkat I. Karena kan ini fungsi dari setiap suku. Nanti dimasukkan I-nya 0, I-nya 1, I-nya 2 kan ke fungsi ini. Ya kita masukkan I-nya 5 ke fungsi ini. Itu adalah suku ke-6. Kita masukkan ya, kalau I sama dengan 5, maka suku ke-6, atau di sini saya tulisnya U6 gitu ya, seperti di barisan deret gini ya. U6 sama dengan berarti NCI, berarti 6C I-nya 5 berarti ya, dikali A-nya X kuadrat, pangkat N min I, N-nya 6, I-nya 5, 6 min 5, dikali B pangkat I, B-nya 2 per X, dipangkatkan I itu 5. Oke, 6C5 kita hitung, 6C5 itu kan NC N-1 ya, sama dengan N, berarti sama dengan 6. Lalu di sini X kuadrat dipangkatkan 6-5, dipangkatkan 1, ya X kuadrat. Dikali 2 per X dalam kurung pangkat 5, berarti 2 pangkat 5. 32 per X pangkat 5. Oke, X kuadrat dicoret sama X pangkat 5 ya, tinggal X pangkat 3 gini. Lalu 32 tinggal dikali sama 6, jadi U6 atau suku ke-6 adalah 6 kali 32 itu 192 per bawahnya X pangkat 3. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A, suku ke-6 dari penjabaran X kuadrat plus 2 per X dalam kurung dipangkatkan 6 adalah 192 per X pangkat 3. Kita ke soal B, suku tengah. Suku tengah maksudnya gimana? Gini, ini I-nya itu kan mulai 0 sampai 6 ya, berarti mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 0 sampai 6, di mana tengahnya? Ini kan, 3 ini kan, berarti suku tengah itu I sama dengan 3. Ya caranya sama, kita masukkan ke rumus NCI A pangkat N min I B pangkat I, nggak usah pakai sigma, karena ini hanya satu suku, yaitu suku ke 1, 2, 3, 4, suku ke-4, atau I-nya sama dengan 3. Kita tulis di sini berarti U atau suku ke-4 gitu ya. Sama dengan kita masukkan N-nya 6, C, I-nya 3 dikali A berarti X kuadrat pangkat N min I berarti 6 min 3 dikali B berarti 2 per X pangkat I pangkat 3. Berarti sama dengan 6C3 kita hitung berarti 6 faktorial per N min R 3 ya. 3 faktorial kali 3 faktorial gini. Dikali X kuadrat dipangkatkan 3 berarti X pangkat 6 dikali 2 per X dipangkatkan 3 berarti 8 per X pangkat 3. X pangkat 6 sama X pangkat 3 bisa dicoret ya, tinggal X pangkat 3 di atas ini. Berarti sama dengan 6 faktorial kita jabarkan berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per bawahnya ini 3 faktorial, lalu yang ini kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 dikali ini 8x pangkat 3
3 faktorial bisa dicoret, lalu bawahnya ini 3 kali 2 kan 6 ya. Jadi ini bisa dicoret sama ini. Jadi tinggal 5 kali 4, 20 kali 8, 160. Ya, jadi di sini suku tengah atau suku keempat ya, U4 itu sama dengan 160 X pangkat 3. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, suku tengah dari penjabaran X kuadrat plus 2 per X dalam kurung dipangkatkan 6 adalah 160 X pangkat 3. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan koefisien X pangkat 4 dari penjabaran 2X pangkat 3 min 1 per X dalam kurung dipangkatkan 8. Kita data dulu ya, A, B, sama N-nya ya. Jadi di situ A-nya sama dengan 2X pangkat 3. Lalu B berarti minus ya, ingat ya kalau ada minus dimasukkan minusnya, min 1 per X. N-nya 8. Nah, untuk mencari koefisien X pangkat 4 dari penjabaran ini, ya sebenarnya bisa kalian jabarkan. Tapi kan terlalu panjang, ini pangkat 8. Pangkat 8 berarti ada 9 suku. Mulai dari 8C0, 8C1, sampai terakhir 8C8. Nanti dicari yang koefisien X pangkat 4-nya itu berapa. Kan kelamaan kalau gitu. Jadi di sini kita harus cari suku yang mengandung koefisien X pangkat 4. Ya, dari suku pertama, suku kedua, sampai suku ke-9, itu suku keberapa? Atau nilai I sama dengan berapa? Yang X-nya itu mempunyai derajat 4 atau X-nya pangkat 4. Terus kita ambil koefisiennya berapa. Nah, terus gimana cara cari suku keberapa atau I sama dengan berapa? Gini caranya. Kita kembali ke rumus ya. Rumusnya apa sih? Rumusnya kan A plus B dalam kurung pangkat N sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N NCI dikali A pangkat N min I dikali B pangkat I. Gini kan. Kita ambil ininya aja. NCI A pangkat N min I B pangkat I. Nggak perlu sigma, karena kan kita cuma fokus ke satu suku aja, yaitu suku yang mengandung X pangkat 4. Ya berarti kita tulis gini aja. Berarti X pangkat 4 sama dengan NCI kita masukkan. N-nya berarti 8 ya. 8CI. I-nya berapa? Nggak tahu. Justru itu yang akan kita cari tahu. Ya. Dikali A. A-nya 2X pangkat 3. Dipangkatkan N min I. Berarti 8 min I. Dikali B. Berarti min 1 per X pangkat I. Nah, lalu tipsnya seperti ini. Di sini kita cuman ngurusi pangkatnya dulu. Ya, jadi koefisien kita buang. Jadi kalau misalkan ada angka, koefisien, atau konstanta, itu kita hilangkan. Apa aja yang hilang? Di sini 8CI ini kan pasti merupakan bilangan eksak kan, 8C berapa gitu ya. Berarti ini kita hilangkan. Lalu di sini yang di dalam kurung 2 ini kan ada koefisien, ini kita hilangkan. Di sini minus kan artinya minus 1 ya, kita hilangkan juga. Jadi kita cuman urusi dulu pangkatnya untuk mencari I. Baru nanti yang saya lingkari warna merah ini kita hitung kalau I sudah ketemu. Ya, jadi sementara kita singkirkan dulu ini koefisien atau konstanta atau bilangan-bilangan yang eksak. Atau tanda minus juga disingkirkan. Tapi kalau bilangannya dipangkat kayak 8 min I ini jangan dihilangkan 8-nya ya. Intinya yang di bawah-bawah aja. Kalau di atas sebagai pangkat atau eksponen jangan dicoret atau dihilangkan. Oke? Nah, jadi di sini kirinya kan tetap X pangkat 4. Sama dengan, jadi ini tinggal X pangkat 3 dipangkatkan 8 min I. Berarti X pangkat, ingat ya, A pangkat B dipangkatkan C sama dengan A pangkat BC, pangkatnya dikali. Berarti 3 dikali dalam kurung 8 min I atau 24 min 3I. Dikali lagi, 1 per X dipangkatkan I. 1 per X itu kita jadikan bentuk eksponen X pangkat min 1. Ya kan? X pangkat min 1 dipangkatkan I, berarti X pangkat min I. Oke, lalu yang ini kita gabung. Ya, jadi ruas kirinya tetap X pangkat 4 sama dengan X pangkat 24 min 3I dikali X pangkat min I. Ingat ya, kalau misalkan ini bilangan pokoknya sudah sama, A pangkat B kali A pangkat C, jadinya A pangkat B plus C. Jadi dijumlah aja 24 min 3I plus min I, atau ya 24 min 3I min I. Jadi X pangkat 24 min 3I min I atau min 4I. Lalu kalau sudah seperti ini, pangkatnya tinggal disamakan. Ya kan, prinsipnya persamaan eksponen kayak gitu. Jadi kita ambil pangkatnya 4 sama dengan 24 min 4I. Kita pindah ruas, min 4I pindah kiri jadi 4I, sama dengan 4-nya pindah kanan, 24 min 4 itu 20. Berarti I-nya sama dengan 20 bagi 4 atau 5. Nah, kalau sudah tahu I-nya 5, kan kita tahu I sama dengan 5 itu suku ke 6. Ya, kita masukkan ke rumusnya lagi, ke sini lagi, 8CI dan seterusnya ini. Tapi sekarang koefisiennya diperhitungkan, karena kan kita mau mencari koefisien. Ya,
Kita masukkan ke rumus yang ini lagi. Berarti sekarang 8C I-nya sudah tahu 5. Ini ya, dikali 2X pangkat 3 pangkat 8 min 5. Dikali min 1/X dipangkatkan 5. Oke, kita hitung ya. 8C5 berarti 8 faktorial per 8 min 5 atau 3 faktorial kali 5 faktorial. Dikali 2X pangkat 3 dipangkatkan 8 min 5 itu 3. Dikali min dipangkatkan ganjil min ya. Jadi di sini dikali kurung aja. Min 1/X pangkat 5. Oke. Kita hitung berarti ini sama dengan gini ya. 8 kali 7 kali 6 sampai 5 faktorial ya. Kita coret sama yang bawah nanti. Per 3 faktorial kita urai 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ini 2X pangkat 3 dipangkatkan 3 lagi berarti 2 pangkat 3 itu 8. X pangkat 9. Dikali min 1/X pangkat 5. Kita coret-coret, 5 faktorial, 5 faktorial. Lalu ini 3 kali 2 kan 6 ya. Nah, gini. Lalu ada lagi X pangkat 9 sama X pangkat 5 ini habis. Jadi X pangkat 4. Oke, jadi koefisiennya tinggal 8 kali 7 kali 8 kali ini. Jangan lupa, min 1. 8 kali 7 kali 8 kali min 1 itu minus 448 X pangkat 4. Nah, benar kan ya? X pangkat 4 sesuai. Jadi, koefisien X pangkat 4 dari penjabaran 2X pangkat 3 min 1/X dipangkatkan 8 adalah min 448. Jadi, diambil koefisiennya saja. Kan pertanyaannya koefisien X pangkat 4. Jadi, koefisien itu kan angka atau bilangan di depannya X pangkat 4. Jadi, jawabannya min 448. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.